Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenal pekerjaan dokter. Setelah kemarin anak-anak melihat tentang berbagai macam pekerjaan yang ada di sekitar kita, hari ini kita akan belajar untuk mengenal lebih dekat tentang pekerjaan sebagai dokter. Dalam pembelajaran kita hari ini akan ada yang spesial, yaitu kita akan belajar bersama dengan Dr. Madya Ardi Wicaksono, dokter yang bertugas di klinik Pratama Unsud. Dalam video pembelajaran, Dr. Madya akan menceritakan mengenai pekerjaan sebagai dokter, termasuk tugas apa saja yang dilakukan oleh seorang dokter. Pasti sudah tidak sabar ya anak-anak. Mari kita simak bersama-sama. Halo anak-anak, apa kabar? Nama saya Dr. Madya Ardi Wicaksono. Bisa dipanggil Dr. Madya. Saya papanya Noel. Nah, hari ini kita akan belajar tentang profesi dokter. Ya, saya seorang dokter. Pekerjaan apa sih yang dilakukan oleh dokter itu? Namanya dokter itu yang pertama memeriksa orang sakit. Jadi diperiksa kalau ada keluhan apa, misalnya batuk pilek atau demam atau keluhan yang lain, sakit perut gitu misalnya. Nah, anak-anak sudah pernah berobat ke dokter atau belum? Mungkin beberapa sudah pernah ya gitu. Kalau waktu sakit terus kemudian pergi berobat ke dokter sama mama atau papa ya. Nah, selain memeriksa orang yang sakit, nanti setelah diperiksa dokter itu akan memberikan obat. Jadi kami bertugas untuk mengobatin orang yang sakit gitu. Jadi setelah ditanya-tanya keluhannya apa, berikutnya dilakukan pemeriksaan, didengarkan paru-parunya mungkin, atau dilihat matanya, diperiksa telinganya, dilihat kulitnya, perutnya, atau yang lainnya. Setelah itu diberi obat biar cepat sembuh, gitu ya. Nah, saya bekerja di klinik Pratama Sudirman. Tahu nggak tempatnya? Deket toko buah ceri. Nah, di situ saya bekerja. Nah, seorang dokter itu bisa bekerja di klinik seperti saya, juga bisa bekerja di puskesmas misalnya, atau di rumah sakit. Jadi di tempat-tempat yang memang tempat untuk melayani orang yang sakit, yang mau berobat. Begitu ya. Jadi kalau mau periksa ke dokter bisa datang ke tempat-tempat itu tadi, ke klinik, ke puskesmas, atau juga ke rumah sakit. Nah, di saat pandemi seperti ini pekerjaan kami jadi lebih banyak. Kenapa? Saat ada wabah corona seperti ini, banyak orang yang kena sakit corona. Jadi mereka berobat ke dokter, kami lakukan pemeriksaan, terus kemudian dikasih obat supaya sakitnya cepat sembuh. Jadi apa yang kami lakukan selama pandemi ini adalah mengobati semua orang yang sakit. Sebenarnya bukan hanya yang kena corona saja, tapi semua yang sakit apapun. Jadi apa yang dokter lakukan selama ada pandemi ini adalah mengobati mereka yang sakit. Ketika sekarang banyak tuh ya yang kena sakit corona, ya jumlah pasien yang berobat ke dokter juga jadinya semakin banyak. Anak-anak tetap sehat ya, makan yang banyak, makan yang bergizi, banyak makan sayur sama buah. Terus kemudian olahraga ya di rumah, tetap di rumah aja, dan jangan lupa pakai masker. Oke, gitu. Nah, kalau namanya dokter itu ada macam-macam. Jadi secara umum dokter itu ada
dokter umum seperti saya, dokternya manusia, ada dokter gigi. Adik-adik, anak-anak pernah ke dokter gigi kalau misalnya giginya sakit atau berlubang gitu ya, datang ke dokter gigi. Sama satu lagi dokter hewan. Kalau dokter hewan itu untuk memeriksa binatang-binatang gitu ya. Jadi kalau ada yang punya anjing atau kucing atau binatang peliharaan lainnya, kelinci misalnya, kalau sakit bisa dibawa ke dokter hewan. Nah, untuk dokter umum seperti saya ada beberapa yang namanya disebut spesialisasi atau kekhususan. Misalnya yang pertama dokter anak. Dokter anak itu dia mendalami, belajar lebih banyak tentang penyakit pada anak-anak. Jadi kalau anak-anak sakit bisa pergi ke dokter umum atau ke dokter anak. Selain itu ada juga dokter THT. Nah, jadi kalau misalnya ada sakit telinga, hidung atau tenggorokan, itu bisa periksa juga ke dokter THT. Ada juga namanya dokter mata. Nah, jadi kalau misalnya ada gangguan penglihatan, kok pandangannya kabur atau matanya sakit, bisa juga pergi ke dokter mata. Selain itu masih ada beberapa spesialisasi lain dari dokter, seperti dokter kulit. Jadi kalau misalnya ada penyakit pada kulit, ada dokter tulang, ada dokter bedah yang bisa melakukan operasi, ada dokter kandungan. Jadi kalau misalnya ada mama-mama yang di dalam perutnya ada dedek bayinya, perutnya jadi gendut, nah itu nanti periksanya ke dokter kandungan untuk dilihat ini dedek bayinya yang di dalam perut sehat atau tidak. Nah, bisa pergi ke dokter kandungan. Ada juga dokter paru, dokter paru-paru, ada dokter jantung. Nanti kalau misalnya ada orang-orang yang punya masalah sakit pada paru-paru atau jantung. Ada juga dokter penyakit dalam. Dokter penyakit dalam ini memeriksa orang-orang dewasa. Begitu ya anak-anak. Nah, sekarang jadi tahu, wah ternyata ada satu profesi yang namanya dokter. Anak-anak tidak perlu takut kalau pergi ke dokter. Dulu ada yang bilang, wah kalau ke dokter nanti serem. Enggak, di dokter itu kalau anak-anak sakit nanti akan kita tanya-tanya, kemudian kita periksa. Begitu ya anak-anak ya. Oke, kita ketemu besok. Sampai jumpa. Nah, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Dokter Madia, sekarang anak-anak menjadi lebih tahu banyak ya tentang profesi dokter. Aktivitas anak-anak untuk hari ini adalah yang pertama, anak-anak mengawali dan mengakhiri setiap kegiatan dengan doa. Misalnya, berdoa sebelum dan sesudah belajar, berdoa sebelum dan setelah makan, sebelum dan setelah tidur, dan lain-lain. Lalu anak-anak bersikap 3S, senyum, sapa, dan salam. Tersenyum, menyapa, memberi, dan menjawab salam saat kegiatan tatap maya setiap doa pagi. Lalu motorik kasarnya, anak-anak membungkukkan badan. Lalu anak-anak hari ini akan membuat tas dokter dari kertas atau kardus bekas. Setelah itu anak-anak mewarnai gambar. Hari ini anak-anak mewarnai gambar guru. Lalu anak-anak membuat tulisan berbentuk huruf atau kata berdasarkan gambar. Anak-anak hari ini menulis tugas dokter. Dan yang terakhir adalah melakukan tepuk dokter. Tepuk dokter, ambil suntikan, isi obat, ambil kapas, usap-usap, usap-usap, jus, nggak sakit. Nah, itu adalah aktivitas anak-anak untuk hari ini. Tetap semangat, semoga sehat selalu, jaga kesehatan, dan terima kasih anak-anak.